Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrofi dengan NIM 7012110169. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Project Management Office atau yang biasa disingkat dengan PMO. Jadi, Project Management Office menurut PMBOK Guide edisi kelima, Project Management Office atau PMO ini didefinisikan sebagai sebuah struktur organisasi yang menstandarisasi proses tata kelola terkait proyek dan memfasilitasi berbagai sumber daya, metodologi, alat, dan tekniknya. Tanggung jawabnya dapat berkisar dari menyediakan fungsi dukungan, manajemen proyek, hingga manajemen langsung atas satu atau beberapa proyek. Umumnya, peran ini juga disebut sebagai Project Management Unit, Project Management Team, hingga Project Management Company atau kontraktor jika dilakukan oleh organisasi eksternal. Jadi, singkatnya, PMO itu adalah sebuah departemen atau unit yang bertanggung jawab atas manajemen proyek di sebuah organisasi. Nah, ini merupakan jenis-jenis pada PMO. Jadi, PMO ini ada 3 jenis. Yang pertama suportif atau pendukung. Jadi pada PMO pendukung ini, dia akan memberikan suatu peran konsultatif pada proyek dengan memberikan templates, best practice, training, akses informasi, dan lesson learned dari proyek lainnya. Tipe ini memiliki tingkat pengendalian yang rendah. Yang kedua yaitu controlling atau pengendali. Jadi PMO pengendali ini akan memberikan dukungan dan mensyaratkan pemenuhan melalui berbagai arti. Pemenuhan dapat mencakup adopsi metodologi dan framework manajemen proyek, penggunaan spesifik templates, format, dan alat atau kesesuaian dengan tata laksana. Tipe ini memiliki tingkat pengendalian yang moderat. Dan yang ketiga yaitu directive atau pengarah. Jadi PMO pengarah ini akan mengambil alih proyek dengan mengelola proyek secara langsung. Tipe ini memiliki tingkat pengendalian yang tinggi. Lantas, apakah fungsi dari PMO ini? Jadi, fungsi PMO ini yaitu ada fungsi perencanaan, fungsi operasional, dan fungsi audit, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Pada fungsi perencanaan ini, PMO akan mengelola opportunities yang masuk ke dalam perusahaan atau organisasi dengan cara melakukan asesmen mendalam untuk mendapatkan detail dari kebutuhan calon customer. Yang kedua, membuat perencanaan opportunities dalam aspek jadwal, ruang lingkup pekerjaan, SDM, perencanaan anggaran, hingga perencanaan pembayaran. Dan yang ketiga, mengelola semua opportunities yang masuk agar project pipeline dari opportunities hingga realisasi proyek dapat berjalan dengan baik untuk menghindari jadwal yang bentrok maupun ketersediaan dari SDM. Yang kedua yaitu fungsi operasional. Pada fungsi operasional ini, PMO akan melakukan pengawasan atas keberlangsungan suatu proyek di sisi pemecahan masalah, eskalasi, hingga memastikan pertemuan steering komite. Yang kedua, melakukan people development atas manajer proyek yang masih muda dan belum berpengalaman agar dapat menjadi manajer proyek yang lebih matang. Yang ketiga, memberikan coach and counseling apabila manajer proyek menemukan masalah dalam proyek dan memonitor penanganan masalah tersebut. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi audit. Jadi pada fungsi audit ini PMO akan membuat laporan proyek dari sisi status, jadwal, anggaran, dan pembayaran. Yang kedua, membuat dan memelihara tools yang mendukung operasional manajer proyek. Yang ketiga, melakukan audit atas keberlangsungan dan pengelolaan proyek oleh manajer proyek sehingga compliance level atau tingkat kepatuhannya selalu terjaga. Yang keempat, yaitu mengembangkan project management metodologi, SOP, dan template dokumen serta memastikan hal ini dilaksanakan oleh manajer proyek. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan memperbaiki project management metodologi, SOP, dan template dokumen sebagai mekanisme continuous improvement atau perbaikan terus-menerus.
Selanjutnya, ini merupakan manfaat dari PMO. Jadi PMO ini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah proyek yang mampu mencapai target, yaitu sesuai waktu dan biaya serta lingkup pekerjaan. Yang kedua, investasi proyek menjadi lebih sejalan dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan yang lebih efisien atas sumber daya perusahaan seperti SDM, teknis, dan keuangan. Dan yang keempat, yaitu menurunkan tingkat risiko dan insiden yang lebih kecil. Yang kelima, mengurangi biaya overhead proyek dan birokrasi. Jadi yang dimaksud dengan biaya overhead ini yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk merencanakan hasil proyek masa depan. Lantas bagaimanakah PMO yang baik? Menurut Michael Fries, Wakil Presiden PMO Canvo, melansir CIO mengatakan bahwa PMO yang baik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan manfaat jangka panjang yang nyata untuk bisnis. Yang kedua, selaras dengan strategi dan budaya perusahaan. Yang ketiga, cukup gesit dalam beradaptasi. Yang keempat, merupakan faktor pendukung utama bagi organisasi berkinerja tinggi. Yang kelima, mengintegrasikan data dan informasi dari proyek strategis perusahaan. Yang keenam, memungkinkan pembagian atas sumber daya, metodologi, alat, dan teknik untuk keberhasilan proyek. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengembangkan metodologi manajemen proyek, praktik, dan standar terbaik. Dan yang kedelapan yaitu menjadi seorang pelatih dan mentor yang dapat memberikan pengawasan untuk para manajer dan staf proyek. Untuk kesimpulannya, jadi secara umum Project Management Office atau yang disingkat dengan PMO ini adalah sebuah departemen atau unit yang bertanggung jawab atas manajemen proyek di sebuah organisasi. Fokus utama dari PMO adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas manajemen proyek di seluruh organisasi. Ada beberapa jenis PMO, yaitu yang pertama supportive, yang kedua controlling, yang ketiga directive. Yang mana masing-masing dari jenis-jenis ini memiliki peran-peran yang berbeda dalam manajemen proyek. PMO ini dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen proyek, memastikan konsistensi dalam praktik manajemen proyek, meningkatkan kinerja proyek, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam pembentukan PMO, organisasi juga harus mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan bisnis, memilih jenis PMO yang tepat, menentukan struktur dan tanggung jawab PMO, serta memastikan adanya dukungan dan partisipasi dari seluruh anggota organisasi. Selain itu, PMO juga harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan dalam organisasi dan lingkungan bisnis. Cukup sekian penjelasan saya mengenai Project Management Office pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.